Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koreksi dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini dan juga posisi dari saham-saham Anda dengan pelemahan dalam, apakah ingin mengambil posisi kepada saham-saham tertentu dengan momentum pelemahan ini atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Suwanda selaku CEO Akela Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hari, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak Div. Baik-baik, Pak. Terima kasih Pak Hari sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan tampaknya tidak mampu bertahan Pak Hari karena di perdagangan hari sebelumnya ketika bursa Asia, bursa global sudah tertekan, indeks harga saham gabungan masih mampu memposisikan di zona hijau meskipun di penutupan sesi kedua kemarin di menit-menit terakhir penutupan bergerak ke zona merah. Bagaimana Anda melihat terutama dari sisi teknikal pelemahan dalam yang terjadi hari ini di atas 1% dan IHSG kembali menduduki level 6.800-an. Iya, benar. Jadi ada satu support yang benar-benar support kunci dan itu adalah 6.900 sebenarnya. Nah, akan tetapi 6.900 ini berhasil dilewati hari ini. Dan ketika 6.900 dilewati, ya dia akan meluncur terus karena support berikutnya itu adanya di 6833. Dan itu merupakan adalah low-nya bulan Agustus ya, Agustus awal. Dan di level itu 6823 ya, di 6823 itu adalah low di bulan Agustus dan itu adalah support berikutnya. Jika itu bertahan maka ada peluang untuk kedepannya koreksi ini terhenti di situ. Baik, tapi ketika level support ini kembali ditembus oleh indeks harga saham gabungan, arah selanjutnya kemana Pak? Maka berikutnya itu adalah di level 6744 Pak D. 6774 ya? 6744. Oke, ya, 6744. Ya. Baik. Ya, benar. Oke, tapi untuk esok hari jangka pendek arahnya kemana Pak? Dengan koreksi dalam yang sudah terjadi hari ini, para pelaku pasar dari pandangan Anda akan mulai cicil beli atau lebih menanamkan prinsip kehati-hatian dalam hal ini? Mengingat dari sisi sentimen global juga masih belum reda sepenuhnya. Saya rasa ini adalah wait and see, semuanya adalah wait and see. Kenapa demikian? Karena ada dua hal. Yang pertama itu adalah sentimen dari global, ini ada dua. Yang pertama itu adalah karena job opening data yang disampaikan semalam, yang dirilis semalam oleh BLS, itu ternyata rebound ke 9,6 juta. Di bulan sebelumnya kita tahu sudah turun ke 8,8 juta. The Fed memang menginginkan agar supaya job opening itu bisa turun kembali ke level pre-COVID. Jadi di sebelum terjadi COVID pandemi itu adalah 7,6 juta, itu tertingginya itu di situ. Dan guna menurunkan inflasi maka jumlah lapangan kerja yang naik banyak akibat stimulus daripada The Fed ini perlu dikembalikan lagi ke level itu. Nah, sudah turun bulan lalu ke level 8,8 juta. Berarti dengan demikian sudah nggak jauh lagi nih sebenarnya. Nah, akan tetapi semalam dia tiba-tiba ternyata balik lagi rebound ke 9,6 juta. Kalau rebound lagi ke 9,6 juta, maka berarti ekonominya tidak cukup lemah bagi The Fed untuk supaya suku bunga tidak perlu ditahan setinggi ini untuk jangka waktu yang lebih lama. Saya masih belum bilang bahwa ada peluang The Fed masih naikkan satu kali lagi 25 basis point lagi karena kemungkinan itu jadi naik sekarang. Kemungkinan naikkan suku bunga 25 basis point itu sekarang jadi naik. Ya. Sebelumnya itu di bawah 30% Pak Dev ya. Sekarang udah naik jadi 33%. Betul Pak. Baik. Itu baru satu sisi, Pak Hari. Ada aspek lainnya tentu? Nah, satunya lagi ini adalah berita yang sangat tidak terduga dan
eh, menjelang penutupan semalam Wall Street, ada berita yang mengejutkan, ya ini adalah Ketua DPR Amerika, House Speaker Kevin McCarthy, ini ternyata ditengserkan. Ya, nah ini ada pertarungan politik antara kubu ekstrim kanan, jadi kelompoknya Donald Trump, yang memang kekeh tidak mau berkompromi dengan kubu Demokrat yang berkuasa saat ini. Sehingga mereka sebenarnya menghendaki terjadinya government shutdown. Akan tetapi yang kita tahu kemarin Kevin McCarthy itu memilih untuk mengambil kompromi. Karena jika government shutdown terjadi, maka ada begitu banyak pegawai negeri yang dia kehilangan penghasilannya. Ya. Selama government shutdown itu terjadi, ya begitu. Baik, di luar dari sisi fundamental, termasuk juga dari sisi global yang didominasi hawkish the Fed, kemudian juga kisruh politik di Amerika Serikat, pemilunya belum mulai, tapi drama politiknya sudah dimulai dari sekarang sepertinya, Pak Hari. Nah, di luar dari aspek tersebut, Pak Hari, saya coba balik ke sisi sektoral. Hari ini tampaknya secara kompak seluruh sektor ini mengalami pelemahan, Pak. Tapi ada beberapa sektor yang cukup mencolok, diantaranya adalah saham-saham di sektor energi. Selain dari hawkish the Fed, kebijakan suku bunga tinggi ke depannya yang diproyeksikan akan mempengaruhi permintaan komoditas, harga-harga komoditas juga mengalami koreksi yang cukup dalam, terutama dari pertambangan batu bara. Nah, khusus untuk saham-saham pertambangan batu bara, bagaimana analisis Anda di tengah pelemahan yang terjadi dan termasuk juga rekomendasinya? Apakah wait and see juga masih bisa diterapkan untuk saham-saham pertambangan batu bara ini? Oke, gini. Kalau kita lihat bullish yang terjadi di IDX, di Bursa Efek Indonesia selama beberapa pekan terakhir, ini kan sebenarnya didorong oleh sektor pertambangan. Semenjak dari pertemuan kita yang beberapa waktu yang lalu, ini adalah leadernya itu adalah sektor pertambangan. Dengan demikian ketika terjadi potensi resiko, maka biasa sangat normal dan sangat logis apabila yang terjadi adalah sekarang saham-saham yang sudah mengalami apresiasi, sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi ini yang paling terjadi banyak profit taking. Dan ini dipicu oleh terjadinya koreksi di crude oil. Tadi Pak Dev sudah sempat sampaikan. Itu. Di tengah pelemahan yang terjadi, Pak Hari, ada tidak untuk saham-saham pertambangan batu bara yang mungkin masih bisa direkomendasikan atau memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi saat ini? Kalau secara peluang untuk trading, maka yang terjadi adalah biarkan sampai selesai dulu koreksinya habis dan kemudian mulai rebound, dan itu adalah kesempatan buy on weakness namanya. Nah, akan tetapi kan sekarang ini koreksi ini nampaknya sebenarnya baru dimulai, Pak Dev. Jadi semua masih wait and see. Khususnya sektor pertambangan yang selama ini itu adalah leading daripada bullish momentum yang terjadi beberapa pekan terakhir. Baik, tapi paling tidak ada semacam bocoran tidak Pak, level-level support yang mungkin bisa diperhatikan ini oleh para investor atau pemirsa IDX Channel. Saya akan coba ke Adaro Mineral terlebih dahulu Pak. Hari ini koreksinya termasuk yang paling dalam di 7,26% dan sudah berada di level 1150. Benar. ADMR ini adalah, kalau Pak D masih ingat pada waktu pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, ini adalah salah satu favorit saya. Dan mulai dari 22 September, 25 September muncul sinyal untuk profit taking. Dan support berikutnya itu ada di 1075 Pak D. Jadi ketika ini udah nggak jauh lagi. Jadi ketika nyampe di 1075 ini adalah dulunya adalah resisten di bulan Agustus. Secara teknikal adalah resisten. Kemudian sempat di breakout pada tanggal 15 Agustus 2023. Mengakibatkan, jadi kalau saya bisa tunjukkan di grafik, mengakibatkan yang terjadi adalah ketika level resisten di bulan Agustus ini berhasil di breakout, maka level resisten itu sekarang berubah jadi support. Dan dengan demikian jika koreksi ini berlanjut, maka besar kemungkinan, besar peluangnya level support di level 1075
ini itu akan menjadi peluang yang bagus untuk entry buy on weakness. Baik, ketika ambil posisi di 1075, dari analisis Anda harapan penguatan yang terjadi sampai ke resisten berapa, Pak? Sampai resisten berikutnya itu adalah jadinya di 1265. Ya, Tapi kondisi berbeda, Pak. Ke 1265. Oke. Kan kita bicaranya adalah ketika koreksi terjadi sampai ke 1075, maka Baik. rebound itu nomor 1 akan terjadi sampai ke berapa dulu gitu. Nah, tentunya dia akan nyampe ke 1265 dulu. Kalau itu berhasil dilampaui, ya dia akan naik lagi ke resisten berikutnya. Seperti itu, Pak De. Baik, sebelum kita update penutupan perdagangan di sesi kedua, Pak Hari, ketika kondisi berbeda, Pak, Adaro Mineral dengan koreksi 7%, investor banyak yang nyangkut di level atas. Strateginya seperti apa? Tergantung ya, nyangkutnya di mana. Kalau nyangkutnya udah jauh banget seperti ini, maka saran saya adalah diamati di level ini, di 1075 ini. 1075, 1080 ini seperti apa. Jika mulai rebound, ya berarti ada peluang dia untuk naik paling tidak nyampe ke 1265. Baik. Itu. Analisis untuk Adaro Mineral yang hari ini terkoreksi cukup dalam, tapi secara keseluruhan tadi lebih direkomendasikan wait and see terlebih dahulu. Masih ada ruang pelemahan yang terjadi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, saya akan sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana indeks harga saham gabungan pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini tampaknya pelemahannya sudah mulai terbatas, sudah berada di bawah 1%, tepatnya di 0,78%, di mana indeks harga saham gabungan berhasil ditutup di 6.886,58, mengalami pelemahan di 0,78%. Dari chart yang saya pegang, beberapa saham yang mencoba menjadi penopang, di antaranya adalah BMRI hari ini juga berbalik menguat di 0,82%, dan Telkom yang tadi sempat bergerak di zona merah juga menguat di 0,27%. Langsung saja kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita ke grafis yang pertama, updatean dari MNC 36 di penutupan sesi kedua hari ini tertekan di 0,89%. Jakarta Islamic Index melemah di 1,70%. LQ45 tertekan cukup dalam di 1,05%, seiring dengan pelemahan indeks harga saham gabungan. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, barang baku tertekan paling dalam di 3,10%. Energi baru saja kita bahas tadi, terutama dari pertambangan batu bara, tertekan di 2,67%. Keuangan juga melemah di 0,70%. Kontribusi yang paling besar terhadap indeks harga saham gabungan. Kemudian kesehatan juga melemah tipis di 0,05%. Saham-saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan dari konsumer ada ICBP ditutup menguat di 11.150, WIFI juga menguat di 182. DOOH ini juga menguat di 167 dan HELL di 1320. Terakhir saham-saham yang mengalami koreksi cukup dalam yang hari ini menjadi pemberat ada Aman Mineral tertekan cukup dalam di 6.150, begitu juga dengan Medco tampaknya sudah meninggalkan 1.500-an di 1.415. Meta setelah naik signifikan hari ini juga koreksi di 270 dan Astra Internasional hari ini juga tertekan di 6.075. Updatean penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.